Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Romita. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 3. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video mata kuliah kewarganegaraan. Dosen pengampu yakni Ibu Sri Ika Mulia MH. Dalam video ini ditugaskan untuk membuat deskripsikan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai manusiawi dalam bentuk sistem pemerintah. Yang pertama sebagai mahasiswa dan yang kedua sebagai sistem pemerintahan. Sila Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, yang akan saya bahas sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai mahasiswa, kita harus menghargai agama orang lain dengan saling menghargai agama pada masing-masing kepercayaan yang dianut oleh para teman kita. Yang kedua, menghargai hari-hari besar agama lain tetapi tidak untuk mengikutinya. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua dan juga teman kita. Yang keempat, selalu menjaga toleransi antar teman memiliki agama berbeda agar selalu terjaga kerukunannya. Yang kelima, disiplin dan taat saat melaksanakan pembelajaran di kampus. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai mahasiswa, kita harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama teman. Yang kedua, mengembangkan sikap tanggung rasa. Yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, tidak membeda-bedakan ras dalam lingkungan kampus. Sila yang ketiga yakni persatuan Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman. Yang kedua, mengucapkan salam jika bertemu teman dan dosen. Itu bagi mahasiswa muslim. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, saling menghargai antar sesama warga kampus. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai mahasiswa, yang pertama kita mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, menaati peraturan kampus. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak pribadi saat mengikuti diskusi di kelas. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai mahasiswa, yang pertama, kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dan yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Sila pertama sebagai sistem pemerintah yakni 1. Pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksakan warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Toleransi negara memfasilitaskan bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Sila kedua sebagai sistem pemerintah, yang pertama yakni menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal.
Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif. Perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga sebagai sistem pemerintah, yang pertama nasionalisme, yang kedua cinta bangsa dan tanah air, yang ketiga menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, yang kelima menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Sila keempat sebagai sistem pemerintah, yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Sila kelima sebagai sistem pemerintah, yang pertama kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Dan yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Sekian dari video saya tadi, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.